Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Yesus. Haleluya. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Mengalir kuatkanku, mengalir pulihkanku, Yesus. Haleluya. Oh, oh, oh. La, 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 la. Haleluya. Mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi hari ini kita kembali datang di hadirat Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita tundukkan kepala. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sampai pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami. Untuk kami sama-sama datang di hadirat Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terlebih mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan, biar setiap benih firman Tuhan yang kami dengar, boleh memberkati kami pagi hari ini. Sehingga kami pulang dari tempat ini, semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ajak kita untuk kita membaca firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Mungkin ayat ini tidak asing bagi kita, terlalu sering kita dengar, bahkan mungkin juga menjadi ayat hafalan. Tapi jujur, seringkali kita tidak melakukan firman Tuhan ini. Cuma hafal aja, sering kita dengar. Tapi jarang kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik kita jemaat, baik kita hamba Tuhan, baik kita para gembala sidang, seringkali kita tidak terapkan ayat ini dalam kehidupan kita. Nah pagi hari ini saya mau, walaupun mungkin sudah hafal ayat ini, tapi saya mau mengajak kita untuk merenungkannya kembali. Coba kita perhatikan ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu tolong yang pertama yang harus kita pegang, yang mengajak ini siapa? Yang ngomong ini siapa? Kita harus sadar dan kita tahu. Ternyata yang ngomong ini, yang ngajak ini, dia adalah Allah kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita datang kepada Tuhan? Apakah kita datang beribadah kepada Dia kalau sudah letih lesu, berbeban berat? Sementara yang ngajak ini, garis bawahi, Dia yang menciptakan langit bumi beserta isinya. Termasuk yang menciptakan kita. Di saat kita letih, lesu, cenderung Bapak Ibu, beribadah enggaklah, capek. Lebih baik tidur. Lebih baik di rumah, enggak usah kemana-mana. Letih, lesu. Dan iblis mulai ngomong gini, enggak usah, istirahat saja. Tidur.
Kamu letih, lesu, bebanmu berat. Percuma kamu datang. Buat apa? Itu yang terjadi. Sehingga kita berkata begini, iya ya di rumah wis. Gak usah ikut ibadah, gak usah doa pagi. Gak usah datang di gereja. Gak usah melayani. Beritahu saja. Ngomong sama temanmu. Maaf ya, saya letih, saya sakit. Gak usah datang, gak usah melayani. Ngomong sama temanmu. Iblis ngomong gitu sama kita dan kita turuti loh. Nah sementara yang mengundang kita yang letih, lesu, berbeban berat. Itu Tuhan. Tapi malah kita nuruti apa katanya iblis. Ini yang saya bilang seringkali kita anak-anak Tuhan. Tahu ayat ini, hafal ayat ini. Tapi kita tidak melakukannya. Kita lebih mendengarkan perkataan si iblis. Ya kamu kan letih, kamu kan sakit, kamu kan bebanmu berat. Gak usah, percuma. Buktinya sampai sekarang kamu gak ditolong. Percuma kamu datang ibadah, percuma kamu datang doa pagi, percuma berbakti, percuma. Dan itu kita dengar. Dan seringkali saya bertanya kepada jemaat, loh minggu kemarin kemana Bu, Pak? Oh iya Pak, saya sakit Pak. Saya flu Pak. Saya demam. Minggu kemarin kemana Pak? Iya badan saya capek semua Pak. Linu-linu semuanya. Oh jadi gara-gara linu-linu, gara-gara flu, demam, lalu gak datang ibadah? Iya Pak. Disinilah yang saya bilang tadi, berarti kita tidak melakukan firman Tuhan. Loh kalau saudara dan saya sakit, letih, lesu, berbeban berat. Seharusnya kau semakin datang kepada Tuhan. Bukan tambah alasan kita, iya saya flu, saya demam, saya sakit. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Gara-gara flu, gara-gara sakit sedikit. Kita ngomong sama teman kita, gantikan saya ya, saya gak enak badan. Kita harus bertobat Bapak Ibu. Ayat ini kelihatannya sederhana. Ayat ini kelihatannya biasa. Tapi seringkali kita tidak lakukan. Tapi coba kita turuti setiap apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Diberikan kelegaan, ini jaminan dari pencipta langit bumi beserta isinya. Ini jaminan dari Tuhan kita. Kalau engkau letih, lesu, berbeban berat, engkau datang kepada Dia, ada jaminan Dia akan berikan kelegaan. Cuma seringkali kita tidak mendengar dan tidak melakukan itu. Kita lupa itu. 3 minggu yang lalu, ya sekitar awal minggu lah, awal bulan yang lalu. Saya itu mengalami sakit. Saya juga heran kenapa gitu kan. Dada saya sebelah kiri ini itu mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, saya rencana hari Jumat itu ke dokter jantung. Tapi ternyata dokter jantung saya itu prakteknya hari Senin, Rabu, Kamis. Jadi disarankan hari Seninnya. Tapi ini sakit. Nafas sakit. Gerak gini sakit. Kok rasanya, aduh kok sakit gini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari Jumat malam itu saya harus khotbah di Dewasa Muda di tempat ini. Ya.
Saya dalam keadaan sakit dan sempat iblis itu berkata begini. Sudah ngomong aja, batalkan karena sakit. Tapi di hati kecil saya berkata apa? Jalan terus, datang kepada Tuhan, layani Tuhan. Lalu apa yang saya lakukan? Saya panggil anak saya, yang kedua pendeta, saya suruh antar saya ke Mojokerto. Saya sempat berpikir gini, iblis itu memang nakut-nakuti. Nanti kalau pas kamu khotbah, tahu-tahu kamu jatuh ya apa gitu. Waduh, tapi saya bilang, dah, saya percaya Tuhan menolong saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya khotbah dari awal sampai akhir. Saya khotbah nggak ada kelihatan sakit, sehat. Dan tidak ada rasa sakit waktu saya khotbah. Selesai saya khotbah, apa yang terjadi? Kami pulang. Dan di Surabaya, saya harus memimpin menara doa. Sesi pertama selesai, sesi kedua saya harus ada, sesi ketiga saya harus khotbah. Iblis mulai ngomong gini lagi. Sudah, izin aja. Kan kamu sakit. Ngomong aja ganti. Banyak teman-teman kok. Kasih aja. Tapi hati kecil saya berkata begini. Datanglah kepadaku. Akhirnya apa? Saya putuskan. Saya ngomong sama anak saya, langsung kita ke menara. Langsung kami ke menara. Sesi kedua masih sakit Bapak Ibu. Dan sesi ketiga saya harus khotbah. Dan khotbah saya ayat ini. Marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya khotbahkan saudara. Dan saya saksi kepada mereka. Saya mengalami sakit, saya bilang. Secara manusia saya letih, lesu, beban saya berat, saya bilang. Tetapi saya ambil keputusan. Saya harus melayani. Saya harus khotbah pagi hari ini, saya bilang. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Selesai saya khotbah. Dan di saat saya khotbah saya nggak ada sakit sama sekali. Selesai saya khotbah dan puji Tuhan sampai hari ini sakit itu hilang. Itu luar biasa saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena firman Tuhan katakan, marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Benar-benar saudara, sesudah saya lakukan bagian saya. Sesudah saya melayani Tuhan. Saya tidak dengarkan perkataan si iblis. Tapi saya datang kepada Tuhan. Saya yang letih, lesu, berbeban berat. Saya mengalami sakit. Saya datang di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan saudara. Sejak saat itu sampai hari ini. Saya sembuh. Saya tidak sakit sama sekali. Itu yang luar biasa. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita baru sakit sedikit, flu sedikit, kita berkata, "Bes, aku flu, izin enggak ke gereja." Kita sakit sedikit, kita berkata, "Aku izin enggak usah melayani." Nah, terus ayat ini untuk apa? Berarti ayat ini cuma sekedar ayat hafalan bagi kita. Cuma hanya sekedar kita tahu ayat ini, tapi kita tidak lakukan. Coba praktekkan. Engkau yang letih, lesu, sakit. Datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kita. Tuhan berkati kita. Di saat kita kekurangan, letih, lesu, beban kita berat. Makan apa hari ini? Datang kepada Tuhan. Bukan datang mengemis meminta-minta ke orang. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan memberkati kita.
Bahkan apapun yang kau alami hari-hari ini yang membuat engkau letih, lesu, rasanya bebanmu terlalu berat, penagih utang sudah datang, belum bisa bayar, dan lain sebagainya. Cobalah datang kepada Tuhan. Taruh beban kita di hadapan Tuhan. Dia yang ngomong, pencipta langit bumi beserta isinya, dia sanggup menolong kita, dia sanggup memulihkan kita, dia sanggup memberkati kita. Tapi coba kita bilang gini, iya saya sakit. Nggak usah ibadah, nggak usah melayani. Ya akibatnya saudara kita tidak mendapat kelegaan. Kita tidak mendapatkan jawaban. Kita tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Karena apa? Ya, karena kita tidak datang kepada Dia. Seharusnya di saat-saat seperti itu, kita datang kepada Dia. Coba kita datang kepada Dia, saya percaya mujizat itu pasti terjadi. Pertolongan itu pasti terjadi. Keajaiban Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita datang kepada pembuat mujizat. Kita datang kepada pencipta langit bumi beserta isinya. Jadi seandainya ada yang sakit, seandainya ada yang rusak, dia bisa ganti. Seandainya kita ini tidak mampu bayar utang, Tuhan bisa berkati. Seandainya tidak bisa makan, Tuhan bisa kirim burung gagak untuk memberkati kita. Seandainya kita tidak bisa bangun gereja, tidak ada dana, Tuhan bisa memberkati kita, Tuhan kirim dari mana-mana siap memberkati kita. Gak usah mengemis, gak usah datang kepada manusia. Manusia mengecewakan, manusia gak sanggup menolong kita. Tapi coba kita datang kepada Tuhan. Disitulah kelegaan kita alami. Disitulah mujizat kita nikmati. Disitulah kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saya bersyukur sama Tuhan sampai hari ini. Sudah terlalu banyak pertolongan Tuhan yang saya alami. Ya, makanya kalau saya dengarkan pujian ini, berkali-kali kau menolong. Itu saya kalau sudah nyanyi itu langsung air mata nangis. Menetes saudara. Karena memang terlalu banyak Tuhan menolong saya. Terlalu banyak Tuhan berkarya dalam kehidupan saya sampai hari ini. Makanya jangan ada halangan bagi kita untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Dia. Saya ngomong sama anak-anak saya. Doa pagi saya tidak pernah tinggalkan. Walaupun mungkin badan saya sakit apa semua, selama saya masih bernafas, saya akan datang doa pagi. Tidak ada alasan bagi saya sakit kamu ya, enggak, saya tetap datang. Disitulah saya melihat pertolongan Tuhan, disitulah saya melihat keajaiban Tuhan. Jadi jangan ada alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Malah Tuhan mengajak kita, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu, jangan cuma hafal, jangan cuma tahu ayat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Lihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Ampuni kalau selama ini seringkali kami ada alasan, banyak alasan bagi kami untuk tidak datang kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Supaya kami yang letih lesu berbeban berat, kami datang kepada Tuhan, pencipta langit bumi beserta isinya. Sehingga Engkau memberikan kami kelegaan. Tolong kami Bapa, selalu ingatkan kami. Supaya tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak datang kepada Tuhan. Tetapi biar kami terus datang kepada Tuhan. Dan kami percaya, kami akan melihat mujizat-mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing.
Dengan rendah hati kami angkat kedua tangan kami di hadapan-Mu. Kami minta Bapa bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu atas kami. Kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat sukacita damai sejahtera yang diberikan oleh Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, bahkan dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa menyertai, memimpin, memberkati hidup saudara, mulai dari pagi ini sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi, shalom.